Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sebagai calon profesional di masa depan, yaitu pentingnya etika dan komunikasi efektif di dunia kerja. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, pernah tidak kalian merasa pesan yang kalian sampaikan sebenarnya sudah jelas, tapi tetap saja disalahpahami? Nah, kalau pernah, itu artinya komunikasi memang bukan sekedar bicara, tetapi bagaimana pesan diterima dengan benar. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, komunikasi itu bukan sekedar bicara. Teman-teman, komunikasi itu sebenarnya adalah sebuah jembatan yang menghubungkan ide kita dengan orang lain, jembatan yang membangun kepercayaan, dan jembatan yang menjaga agar kerja tim tetap berjalan harmonis. Di dunia kerja, hal-hal kecil seperti bagaimana kita menjelaskan tugas, cara kita bertanya, atau bahkan bagaimana kita bisa mendengarkan, bisa memberi dampak besar. Seringkali, masalah di kantor bukan muncul karena orangnya tidak kompeten, tapi karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan, data dari BPS yang dikutip oleh berbagai sumber menyebutkan bahwa tingginya pengangguran terdidik salah satunya disebabkan oleh kesenjangan soft skill, terutama komunikasi dan kerjasama tim. Yang kedua, etika komunikasi. Berbicara itu mudah, tapi tidak semua orang bisa berbicara dengan beretika. Etika komunikasi sebenarnya sederhana. Ia terlihat dari bagaimana kita melihat kata, bagaimana kita menghargai orang lain saat berbicara, bagaimana kita merespon perbedaan pendapat, dan bagaimana kita tetap menjaga profesional meski sedang lelah atau tertekan. Seringkali seseorang dihormati bukan karena jabatan atau gelarnya, tapi karena cara bicara dan sikapnya. Kementerian Ketenagakerjaan RI juga menegaskan bahwa kemampuan komunikasi dan etika profesional menjadi keterampilan penting di era digital. Karena perusahaan kini sangat mempertimbangkan karakter dan cara seseorang membawa diri. Dan perlu teman-teman ketahui, di era digital seperti sekarang, etika komunikasi tidak hanya soal tatap muka, tapi cara kita menulis email, membalas pesan, atau bahkan membuat unggahan di media sosial pun mencerminkan karakter kita. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan komunikasi sebagai generasi muda. Sebagai mahasiswa atau karyawan muda, kita sedang berada di fase sangat menentukan. Fase di mana kita mulai membangun karakter profesional. Menurut laporan Good Stats Indonesia tahun 2024 juga menyebutkan bahwa komunikasi menjadi salah satu dari 3 keterampilan utama yang paling dicari oleh perusahaan loh. Bersama dengan kerjasama tim dan kemampuan berpikir kritis. Teman-teman sekalian, ada kabar baik nih. Kemampuan komunikasi itu bukan bakat, ia adalah skill yang bisa dipelajari. Caranya, yang pertama, mulai berani berbicara di depan kelas atau di tim kecil. Kedua, latihan mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Yang ketiga, belajar menyampaikan kritik dengan cara yang tidak melukai. Yang keempat, memilih kata yang sopan saat menegur atau menyampaikan ide. Dan yang paling penting, latihan terus-menerus. Kita tidak harus sempurna hari ini. Yang penting, kita mau belajar dan tumbuh sedikit demi sedikit. Kesimpulan dari semua penjelasan tadi, kita bisa menarik satu hal penting, yaitu komunikasi dan etika adalah fondasi utama dalam membangun karir yang sukses dan profesional. Kemampuan teknis memang penting, tetapi tanpa komunikasi yang jelas, etika yang baik, dan sikap yang profesional, kemampuan tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Komunikasi yang efektif membantu kita membangun kepercayaan, menjaga hubungan kerja tetap sehat, dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang positif. Teman-teman, dunia akan terus berubah.
Tetapi satu hal yang tidak akan pernah kehilangan nilainya adalah cara kita berkomunikasi dan bagaimana kita bersikap. Komunikasi yang baik dan etika yang kuat bisa membuka pintu-pintu peluang yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ingat, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di depan orang lain, tapi bagaimana kita memberikan rasa nyaman, rasa dihargai, dan rasa dipercaya kepada mereka yang bekerja bersama kita. Jadi, mulai hari ini, mari kita jadikan komunikasi yang sopan, jujur, bertanggung jawab sebagai bagian dari diri kita. Bukan hanya untuk karir, tapi untuk membangun lingkungan kerja yang lebih sehat, lebih positif, dan lebih manusiawi. Dan mari kita bangun etika dan komunikasi yang baik mulai dari sekarang. Pelan-pelan, tapi konsisten. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.